Shalom saudara, kembali kita bertemu saat ini di dalam renungan singkat. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu hati minta bimbingan Tuhan supaya kita dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku akan setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan percayakan dalam keberadaan kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau membuka telinga kami. Sebentar kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau menerimanya Tuhan. Dan bukan hanya itu, mampukan kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Bapa. Haleluya, amin. Saudara, kali ini tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah mengenali karya Tuhan dari hari ke hari. Yang terambil dari nats firman Tuhan, Mazmur 118 ayatnya yang ke-23 dan 24. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Mazmur 118 ayatnya yang ke-23 dan 24. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita membaca rangkaian firman Tuhan ini, perikop ini khususnya dari Mazmur 118 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, kita dapat melihat bahwa bentuk dari penulisan ini itu sebenarnya sebuah liturgi. Liturgi ibadah syukur, oleh karena pemazmur saat itu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia mengawalinya, pemazmur ini mengawalinya dengan pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan. Tuhanlah itu baik adanya, setia, kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu yang pemazmur tuliskan di awal dari liturginya. Kemudian di bagian-bagian selanjutnya pemazmur mau menjelaskan mengapa dirinya menaikkan ungkapan syukur ini kepada Tuhan. Selanjutnya pemazmur ini juga mau menyampaikan bahwa ia melihat secara langsung bagaimana tangan Tuhan itu menopang, bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menjaga pemazmur saat pemazmur sedang ada dalam posisi atau kondisi pertempuran gitu. Pertempuran ini apa? Pertempuran ini kita bisa maknai sebagai pergumulan hidup begitu ya saudara. Yang selanjutnya adalah pemazmur menyampaikan di dalam ayat-ayat setelahnya bahwa meskipun didikan Tuhan itu keras, tetapi di balik itu semua ada kasihnya Tuhan yang Tuhan terus nyatakan. Ada penyelamatan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan pemazmur. Lalu yang terakhir, karena hal-hal yang tadi pemazmur sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, karena semua hal yang tadi sebelum-sebelumnya sudah disampaikan oleh pemazmur itu pemazmur mengalami, maka pemazmur juga ingin menyampaikan gitu. Dia bertekad pengen menyampaikan, menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat, karya-karyanya yang begitu nyata dalam kehidupan pemazmur ini kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tadi pemazmur sudah rasakan, ungkapkan, dan bahkan tujuan dari pemazmur ini mengungkapkan adalah kesaksian ini, kiranya dapat menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Contoh yang baik dalam kehidupan kita. Pemazmur ingat akan setiap karya Tuhan dalam kehidupannya, entah itu yang besar ataupun yang kecil. Bukan hanya saat sembuh, berdoa 1-2 hari sembuhnya yang sangat mungkin
bisa dikatakan parah, terus tiba-tiba Tuhan memberikan kesembuhan hanya selama 3 hari proses dia berdoa dan proses penyembuhan melalui obat-obatan, bukan hanya seperti itu. Atau saya bergumul mencari pekerjaan, 1-2 hari berdoa, kemudian hari yang ketiga Tuhan langsung jawab dengan pekerjaan, posisi yang baik. Satu hal yang spektakuler. Tapi maksudnya pemazmur bukan hanya itu. Berkat Tuhan bukan hanya hal-hal yang spektakuler besar dalam kehidupan kita, tetapi hal-hal yang sederhana setiap harinya yang terjadi, itu juga merupakan berkat-berkatnya yang spektakuler atau dahsyat. Kita masih diberikan nafas kehidupan, masih ada hidung yang berfungsi dengan baik untuk menghirup udara, oksigen kita bisa terima secara cuma-cuma, makanan, minuman, kesehatan, sukacita, banyak hal-hal kecil yang kadangkala kita lupa bahwa itu juga merupakan karya-karya Tuhan. Ketika kita mau pergi bekerja, tiba-tiba udah kesiangan gitu. Di tengah jalan baru keluar rumah, ban bocor, ditempel. Setelah selesai, tidak lama perjalanan, bocor lagi, ditempel. Jalan lagi, tidak lama, bocor lagi, ditempel. Akhirnya yang keempat, gak bisa ditempel, harus ganti ban. Ini yang terjadi sama pasangan hidup saya beberapa hari yang lalu, sampai 4 kali pagi-pagi. Nah, di situ bisakah melihat penyertaan atau karya-karya Tuhan di dalam hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi itu? Paling tidak kita bisa melihat, oh Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa tuntun motor ini. Oh Tuhan kasih jalan di mana ketika bocor atau kempes pas di dekat tambal ban. Atau pas yang terakhir itu saya harus ganti ban, saya nggak bawa uang. Oh pas dekat dengan ATM, saya harus ke ATM. Dan yang lain-lain. Atau sebenarnya di balik musibah yang terjadi itu Tuhan punya rencana menyelamatkan saya, karena ketika mungkin itu akan lancar-lancar saja, tidak terjadi kebocoran, akan terjadi sesuatu dalam perjalanan saya di depan. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti dalam kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan itu, pasti ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan memberikan saya kekuatan dan keselamatan sampai tiba di kantor dengan keadaan selamat. Karya Tuhan dinyatakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau diingatkan. Mari kita mau seperti pemazmur yang selalu mau ingat karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Ketika kita ingat karya-karya Tuhan yang kecil ataupun besar, yang sebenarnya kecil itu pun besar, yang spektakuler dalam kehidupan kita, saat itulah kita mampu mengucap syukur. Saat kita mampu mengucap syukur, aura ucapan syukur kita hari lepas hari dalam kehidupan ini bisa nampak, bisa tercium bagi orang lain di sekitar kita. Seperti wewangian yang harum semerbak, saudara. Jadi, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah kenali, teruslah ingat, teruslah lihat dan rasakan karya-karya Tuhan yang ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersyukur. Saat kita mampu bersyukur, maka hidup kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa juga menyatakan karya-karya Tuhan itu bagi sesama kita, bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat terus bergumul mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.